Oke, rekan-rekan, sore hari ini kita akan berbicara tema yang ada di LMS, yaitu panggilan generasi Z pada kesucian saya menggunakan buku Gaudete et Exsultate. Yang isinya exactly seperti tema kita di sore hari ini. Generasi Z itu sebelumnya adalah generasi yang sering dianggap generasi tanggung, maka kalian tuh seringkali dikategorikan sebagai, kalau dalam lagunya generasi saya ya, generasi Britney Spears itu, not a girl, not yet a woman ya. Cuman tentu penilaian ini nggak adil karena kalian dipandang ya kalian tanggung aja, kalian bukan anak-anak lagi tapi bukan orang dewasa. Itu buat saya tidak terlalu adil dalam melihat kalian. Maka saya tanya langsung aja pada kalian, siapakah kalian? Siapa itu generasi Z menurut kalian? Yuk, siapakah generasi Z? Bukan. Tapi kalian itu siapa? Kalau kalian diminta bicara tentang diri kalian, tentu kalian bukan generasi Alpha ya. Generasi Alpha ini generasi adik-adikmu yang sekarang ini mungkin kelas 6 SD-an gitu paling tua ya. Kalian tentu bukan masuk generasi itu, tapi kalian adalah generasi Z. Yang membedakan kalian dari generasi-generasi kita, ya, maksudnya kita itu saya ya, karena saya the only one di kelas ini. Yang membuat kalian itu berbeda dari generasi sebelumnya atau generasi sesudahnya. Apapun yang biasanya kalian disebut sebagai Gen Z itu, ya. Siapa sebenarnya kalian? Oke, ya. Meskipun kemarin dalam pemilu kalian itu penentu ya. Nah, sayangnya kalian menentukan kok ya milih yang itu ya. Yuk, siapa lagi? Generasi Z yang suka diomongkan di media sosial beberapa waktu terakhir ini loh ya. Kalian untuk boleh buka HP kalian ya. Nggak tahu, buka Google kalian atau mesin pencari yang lain. Yuk, siapa? Sehingga nanti kalian perlu dimengerti sebagaimana memang kalian generasi itu ya, agar kita nggak sok tahu tentang generasi kalian. Ya,
Ya, kalian ini digital native. Artinya digital native apa? Kalau generasi saya ini digital imigran ya. Kami ini imigran digital. Jadi apa yang membedakan digital native dari imigran digital? Ya, jadi kami ini tidak lahir dalam era digital, maka kami perlu melakukan migrasi. Sementara kalian itu lahir, bahkan beberapa itu menampilkan kalian di rahim ibu kalian, itu kalian sudah pegang iPad. Jadi kalian itu sudah menginkorporasikan teknologi digital dalam hidup kalian. Oke, terima kasih Tio. Apalagi yang boleh kami ketahui tentang kalian? Artinya apa itu? Ya, cari yang gampang dulu, jangan yang susah dulu. Yuk, apa lanjut? Oke, kalian yang memiliki kemampuan yang lebih natural terkait dengan teknologi digital. Salah satunya misalnya kalau kalian punya laptop, kalian punya smartphone, ketika kalian itu update, ya itu sudah jadi bagian hidup kalian. Itu tidak menjadi bagian dari hidup kami ya. Setiap kali update itu sebel ya, karena tiba-tiba misalnya ini kita suka dapat komplain ya, terutama dari generasi di atas kalian. Instagramnya berubah sekarang wajahnya ya. Itu membuat orang bingung, apa sih harus diubah-ubah? Padahal buat pengelola Instagramnya ya inovasi itu menjadi bagian biasa dalam hidup kita. Tapi kita lebih senang nggak inovasi. Kalau bisa tuh sama dunia kita itu dari awal sampai akhir. Yuk, lagi. Oke, kreativitas. Bahkan nanti kalau kalian sudah ada beberapa tulisan tentang generasi Alpha, saya juga salah satu yang nulis ya tentang generasi Alpha, terutama terkait dengan aplikasi. Generasi Alpha ini adalah generasi aplikasi ya. Kalau kalian punya masalah, ciptakan aplikasi. Dan kalau aplikasinya belum sempurna, itu biasa ya, kita perbaiki. Kalau memang ada bugs-nya atau masih ada defects-nya ya, itu biasa. Tapi segala persoalan kita itu sekarang hampir semua ada aplikasi. Yuk, lanjut, Mbak. Eksploratif, oke. Makanya ada siapa itu? The Explorer.
Gora di Explorer, ya. Yuk, apalagi Mbak? Terbuka terhadap, ya, terbuka terhadap isu sosial dan lingkungan. Bahkan beberapa tahun lalu itu ada seorang dosen di UPN, dia membuat penelitian yang menarik bahwa generasi kalian itu bosan dengan mall. Ya, jadi kalian itu sekarang apa ya, healingnya itu ke nature ya, karena ya sudah sampai titik jenuhnya dengan mall. Beberapa waktu lalu ketika saya lagi ke Madrid ya sama ke Barcelona, ya mall akhirnya sama-sama aja ya, meskipun masuk Zara dan macam-macam gitu ya. Tapi kesan saya ya kayaknya yang di Jakarta sama yang ada di kota-kota besar dunia lain ya standar-standar aja. Kayaknya gitu-gitu aja. Oke, yuk. Emosi yang kurang stabil. Emosi yang kurang stabil. Oke, bisa mengeksplorasi sedikit karena ini penting ya nanti, terutama terkait dengan agama. Agama untuk generasi Z itu adalah agama yang mestinya semakin afektif. Boleh eksplor sedikit tentang kalian, bahwa emosi kalian itu tidak stabil atau kurang stabil. Kalau generasi Z kan konteksnya sekarang kan generasi yang masa peralihan. Kanak-kanak kan jadi dewasa, jadi dari proses itu ada yang emosi lagi. Ya, jadi kalian itu afeksinya besar. Makanya Renal Kasali ketika bicara dengan kalian ini bilang kalian itu generasi strawberry. Luarnya manis, dalamnya kecut ya. Di satu sisi kalian kuat, tapi juga kalian rapuh. Jadi kalian itu seperti kaca gitu ya. Kuat, tapi kalau jatuh pecah. Kamu boleh percaya, boleh tidak, tapi afeksi kalian itu besar. Maka misalnya dalam pemilu kalian itu ternyata yang gemoy lebih menang daripada yang rasional ya. Kita senang calon presiden yang bisa joget gemoy ya, karena itu lebih afektif, bisa dijelaskan. Postingan-postingan yang afektif itu lebih kena pada generasi kalian. Oke, mari kita buat latihan kecil ya, yaitu buatlah, atau kalian boleh ngambil ya dari media sosial, sebuah kalimat gombalan yang afektif ya. Gombalan yang afektif. Yang biasanya kalau di media sosial itu biasanya dikasih judul mood booster, inspirasi atau apa. Ya, kata-kata hari ini juga boleh. Misalnya katanya cuma teman ya, tapi kok jajan berdua harus dibayarin yang cowok ya. Katanya cuma teman, tapi kalau pas mau pergi kok helmnya harus diceklekin yang cowok ya. Katanya cuma teman ya, tapi nggak dibalas WA-nya sehari aja baper ya.
Itu gombalan yang afektif ya. Jadi memang kalian itu sangat kuat dalam afeksi ya. Oke, silakan kalian cari. Maka nanti juga lagu-lagu yang lebih afektif itu lebih laku ya. kita jalani sore ini sebaik mungkin. Yuk, contoh. Mudah-mudahan sore-sore masih bisa berpikir ya.
Pokoknya yang menunjukkan bahwa orang muda itu adalah afeksinya ya. Dan itu muncul dalam pilihan-pilihan kata kita, pilihan-pilihan kalimat kita. Semakin afektif, semakin kena pada hidup kalian. Semakin tidak afektif, semakin tidak kena pada hidup kalian. Makanya kalau ngajar, sekarang itu ngajar apalagi MKU ya, susah banget buat kalian. Karena kalau nggak ada afektifnya ya kalian nggak tertarik. Kelasnya sore lagi kan jam 4. Yuk, kalimat. Oke, udah nemu? Apa yang berkaitan dengan generasi Z? Iya, pokoknya afeksi kalian. Boleh gombalan, pokoknya yang afektif ya. Ya. Misalnya gombalannya Dilan pada siapa pacarnya Dilan? Milea ya. Aku ingat saking susahnya Milea ya. Yang saya ingat itu laundry Milea ya malah. Ya. Misalnya gombalannya Milea, gombalannya Dilan ya. Pada Milea adalah ya memikirkanmu itu membuat saya bingung dan gembira. Bingung cara menghentikan untuk tidak memikirkanmu. Senang karena kalau saya sudah di dekat kamu, kan saya nggak perlu memikirkan kamu. Atau ya di tempat lain, Tuhan tuh kayaknya nyiptain tangan saya buat memegang tanganmu aja. Itu gombalan yang afektif ya. Yuk, udah ketemu? Ya, saya tahu anak-anak teknik kadang-kadang kurang ya afeksinya. Udah ketemu? Yuk, Mbak. Oke, aku rela lari keliling dunia karena garis finishnya kamu. Kayak gitu loh Mas, contohnya. Yuk, kakak. Oke, apakah kamu seperti emoticon? Oke, coba dibaca lagi Mbak. Ini agak rumit sedikit ya. Coba diulang-ulang. Oke, apakah kamu seperti emoji yang digunakan nampak manis tapi sebenarnya salah konteks? Ini agak mikir ya, tapi salah saya nangkap. Yuk, Mbak. Ya simpel-simpel aja ya, yang gampang diikuti. Kamu itu seperti layar lebar, terlihat baik dari luar, tapi kadang menyakiti. Kami coba selalu berhenti. Oke. Kamu itu seperti apa? Layar lebar. Oke, kamu itu seperti layar lebar. Terlihat baik dari luar. Tapi kadang menyakiti ketika mencoba selalu berhenti. Ya, kalau melihatnya kalau dekat itu menyakitkan. Yuk, Mbak. Oke, tak kirain kamu. Oh, oke. Tak kira. Bisa itu lagi kira-kira juga bukannya cewek. Iya, aku lupa. Oh iya, aku kira kamu
Oh itu ya. Yo, beri sama lagi. Yuk, Mas. Waduh, kopindo 1, 2, 4. Yo, apa? Kamu adalah anugerah keindahan Allah. Tahulah kenapa bulan selalu bolong tengahnya? Karena yang utuh dan bulat dari sifatku. Yo. Buat apa aku pakai alas kaki? Kalau bukan kamu, alasanku melangkah lagi. Yo, Mbak. Ada rantai, ada kayu, ada rantai gitu. Yuk, Mbak. Open. Lihat kebunmu. Sehingga sekarang ini teman-teman, kalau kita mau bicara tentang agama, tentang Tuhan, kita perlu mempertimbangkan sisi afektif. Dan mungkin kita perlu belajar dari bahkan ya sekarang ini iklan-iklan barang elektronik pun sangat mementingkan sisi afeksi.
Nah, kurang lebih sketchnya kayak gini. Cuma entah kenapa aku masih kurang seret gitu. Aku tuh pengennya kayak cincin-cincin yang ada di sini, kayak lebih bermakna dan otentik. Bisa. Aku akan coba buatkan sketsanya supaya ada gambarannya. Boleh banget. Thank you. Untuk bahan, tapi kan kalau white gold biasanya suka sensitif untuk beberapa kulit. Iya boleh. Kebetulan aku alergi soalnya sama white gold. Oh iya, kita belum kenalan. Aku Intan. Kalah. Tempat kamu tuh nyaman banget ya. Terima kasih. Pertama kali aku lihat tempat ini aku langsung tertarik banget. Rasanya kayak familiar gitu. Ya, tempat ini memang segalanya buat saya. Emang awalnya gimana kamu bangun tempat ini? Sebelumnya saya ambil pendidikan untuk membuat perhiasan di Firenze, Italia. Lalu kemudian saya memutuskan untuk kembali pulang dan membangun tempat ini. Keren. Dan kamu bangun ini semua sendirian? Bersama seseorang, seorang yang sangat berarti buat saya. Gimana perasaannya menjelang pernikahan? Deg-degan sih. Terus kayak jadi muncul banyak pertanyaan-pertanyaan gitu di kepala. Seperti? Ya kayak apakah ini waktu yang tepat untuk kita? Apakah kita emang berjodoh? Ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitulah. Iya. Tapi aku tahu sih harusnya nggak usah lah aku pikirin begitu. Tapi mungkin karena aku nervous kali ya. Wajar punya perasaan seperti itu. Karena saya rasa konsep jodoh itu sendiri memang unik. Iya kan? Gimana caranya kita tahu kalau orang itu jodoh kita? Gimana kalau ternyata jodoh kita melakukan sama jodoh orang? Atau belum lahir? Atau udah meninggal? Enggak ada banget sih. Menurut saya, orang yang bisa bertemu dengan jodohnya adalah orang yang beruntung. Salah satunya saya. Oh ya? Gimana caranya kamu tahu kalau orang itu jodoh kamu? Ada perempuan yang begitu mempercayai saya lebih dari diri saya mempercayai diri saya sendiri. Pertama kali saya
Tidak pernah rasanya sedetik pun saya punya keraguan bahwa kami akan bersama selama. Dan kami berdua sepakat bahwa kami adalah satu jiwa yang terbagi dua. Pernah ketemu nggak ya sebelumnya? Boleh saya tanyakan? Sampai jumpa. Sony. Seruni, aku akan buatkan cincin nikah yang paling indah buat kamu. Janji. Janji. Samsung Galaxy Ultra FG. Oke, mari kita. Menurut kamu, Mbak, afeksinya drama pendek ini ada di mana? Yang
menyentuh kamu ya. Aku akan membuat cincin terbaik buat kamu. Yuk, Mbak. Apa, Mbak? Ya, apa? Oke, terkadang kita berpikir itu jodoh kita, ternyata itu jodoh orang lain. Ya, yuk, Mas. Hidup berpasangan tidak semudah yang kita pikirkan. Ya, oke. Yuk, lanjut. Ya. Oke, aku akan membuatkan cincin yang terbaik buat kamu. Yuk. Kesetiaan. Oke. Nah, teman-teman, sekarang silahkan kalian mencari arti kata ini. Kata ini seringkali dilekatkan pada kalian. With good. Silahkan kalian cari artinya. With good itu, nah silahkan kalian cari ya. With good. Jadi salah satu tantangan menjadi orang muda zaman ini juga secara religius adalah budaya with good. Nah, silahkan kalian cari arti with good. Mungkin nanti salah satu pertanyaan yang bisa kalian pertimbangkan adalah sejauh ini keputusan hidup paling challenging apa yang pernah kalian putuskan atau kalian hadapi ya. Nah, itu akan menyingkap arti with good dalam hidup kalian.
Waithood, Waithood. Nanti pada fase selanjutnya kata waithood ini seringkali dikaitkan dengan tantangan lain, yaitu yang sekarang ini banyak dibicarakan soal child free. Oke, sudah ketemu waithood? Waithood itu fenomena perempuan milenial menunda untuk menikah. Ya, tidak hanya untuk perempuan, tapi secara umum generasi kalian itu menunda masa pernikahan. Ya, jadi kalian ini mungkin dari sisi orang tua kalian ya, apalagi setelah wisuda saatnya untuk menikah, tetapi buat kalian ya nanti saja ya kalau sudah mapan secara ekonomi. Tapi ternyata mapan secara ekonomi itu nggak datang-datang juga. Ini adalah fenomena itu penundaan. Oke, sekarang pertanyaannya, keputusan besar apa dalam hidup yang pernah kalian lakukan atau sedang kalian ambil keputusannya? Karena salah satu tanda menjadi orang muda adalah keberanian untuk ambil keputusan-keputusan yang lebih permanen, lebih meminta komitmen dari kalian. Termasuk nanti relasi yang lebih permanen. Ya, jadi sampai usia sekarang ini mungkin beberapa dari kalian sudah mengambil keputusan besar yang mungkin kalau dilihat dari usia kalian mestinya saya belum ambil keputusan ini sih, tapi somehow ya situasi di sekitar kita barangkali memang menuntut kita untuk mengambil keputusan. Dan itu yang kemudian menghantar kalian untuk menjadi pribadi dewasa ya. Juga secara religius, tidak hanya secara moral, melainkan juga secara religius. Yuk. Keputusan saya yang ambil saat ini adalah dalam memilih karir dan studi. Oke, dalam memilih karir, kalau boleh cerita sedikit, ya. Keputusan untuk memilih karir itu seperti apa? Ya, karena saya ingin merintis mandiri secara finansial secara lebih dini. Oke. Lalu untuk studi juga supaya tidak tertinggal dari yang lain. Oke, yang kamu lakukan sekarang apa? Untuk kamu ingin mandiri secara finansial pada saat yang bersamaan secara akademik, kamu tidak ingin tertinggal. Ya, seperti bekerja di salah satu instansi gitu. Oke, ya. Jadi kamu bekerja paruh waktu? Nah, Oke. Ya, saya bekerja part time. Full time bahkan. Full time itu berapa jam sehari? 8 jam. Oh, kamu 8 jam, tapi masih kuliah? Ya, sisifan. Yang sip-sipan kerjanya atau kuliahnya? Kerjanya. Oh, yang kerjanya,
tapi tetap 8 jam ya. Iya. Jadi tidak part time tapi bahkan full time. Seberapa lancar, seberapa menantang? 50-50. Untuk penantang ya, puji Tuhan cukup lancar juga sampai saat ini. Oke, jadi ini sesuatu yang ada risikonya tapi kamu ambil ya, karena kamu pengen secara finansial mandiri. Pada saat yang bersamaan ya kuliahnya nggak boleh terbengkalai, ya, maka kamu memilih sisipan ya daripada mungkin jamnya lebih fix gitu ya. Oke, yuk lanjut. Ya, ada Bapak gantian lah. Ya, salah satu keputusan besar yang pernah kamu ambil dalam hidupmu ya. Misalnya ketika saya agak lebih tuaan dikit sih dari kalian ya. Waktu itu saya lagi kuliah di Jakarta, mungkin semester 4, semester 6 gitu ya. Waktu itu saya pulang dan saya tuh nggak ketemu bapak saya. Bapak saya tuh by phone bilang pada saya, nanti kalau kamu pulang kamu nggak akan ketemu bapak karena bapak itu lagi di luar kota. Later ya saya menemukan bahwa ternyata bapak saya tuh meninggalkan rumah saya. Dan meninggalkan rumah saya itu nggak cuma sebentar ya. Dia meninggalkan rumah saya hampir permanen 2 tahun, nggak pulang. Lalu salah satu keputusan besar yang saya buat mendekati usia kalian adalah saya memilih untuk stay dengan ibu saya. Yang notabene ibu saya itu nggak kerja. Sementara ayah saya itu kerja di bank ya, di Bank Rakyat Indonesia. Tapi kami semua anak-anaknya itu memilih untuk stay dengan ibu ya, dengan segala konsekuensinya ya. Rumah nggak ada listrik ya. Kita juga nggak tahu kita bisa hidup kayak gini seberapa lama ya. But somehow ya kita survive ya dengan keputusan yang ya buat saya waktu itu ya itu membuat kita nangis-nangis ya. Karena ya kita tentu punya pilihan, saya mau ikut bapak saya atau saya ikut ibu saya ya, tapi keempat anak waktu itu sepakat ya kita akan bersama ibu kita. Oke, yuk. Silakan. Keputusan saya itu mengambil hobi yang tidak murah, yaitu merakit sound system. Oke, ya. Waktu itu ada pertimbangan tertentu kamu mengembangkan hobi itu. Ya, mungkin kalau sekarang kamu lebih bisa memberi makna ya. Kalau dulu kan mungkin, tapi kalau sekarang dilihat dari sekarang itu mungkin kamu lebih bisa menjelaskan ya. Kalau dulu itu cuma coba-coba terus berhasil terus mengembangkan sampai sekarang. Terus itu dan juga ya barangnya mainan juga itu dan bisa dijual juga gitu. Oke, jadi sekarang kamu mungkin sudah bisa menikmati buah dari yang waktu itu katakanlah sangat eksperimental. Iya. Oke, terima kasih. Ini yang pernah dilakukan oleh ayahnya Steve Jobs ya. Jadi Steve Jobs ini punya dua bapak ya. Satu bapak itu dia tidak respect ya. Karena dia merasa bapak yang pertama ini punya darah Afrika ya. Dia nggak respect karena dia merasa ini bapak yang nggak bertanggung jawab. Dan ketika suatu momen dia ditemukan lagi, dia bilang ya it's good to say goodbye pada kamu ya. Karena kamu nggak bisa jadi bapak saya. Kemudian ibunya itu nikah dengan laki-laki lain, dan laki-laki lain ini menurut dia yang sangat influential, kemudian menjadikan dia bisa mendirikan Apple. Karena bapaknya ini memberikan satu mobil kepada Steve Jobs, kamu boleh bongkar pasang mobil ini.
Dan ternyata itu yang kemudian melahirkan Apple ya, memberi dia kreativitas, eksplorasi, inovasi dan macam-macam. Oke, yuk. Keputusan terbesarnya perantau kuliah di sini. Di situ pada posisi mama habis meninggal, terus aku anak satu-satunya. Oke ya, jadi merantau pada saat siapa yang meninggal? Mama kamu ya. Itu mungkin one of the biggest and one of the hardest ya decision yang pernah kamu lakukan. Dan jadi anak rantau itu mengajari apa sih buat kamu sejauh ini? Yang menjadikan kamu berbeda sama anak rumahan ya? Bisa ngatur uang sendiri. Oke ya, bisa ngatur uang sendiri, jadi lebih mandiri. Dan mungkin kalau pas uangnya nggak datang ya, diirit-irit ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Salah satu keputusan besar di dalam hidup kamu, karena nanti kita adalah keputusan. Mungkin nanti juga secara religius ya. You may decide ya. Saya kemarin itu setelah misa di Kota Baru ada dua anak muda yang struggle dengan iman mereka, lalu tanya pada saya, Romo, saya tuh pernah Katolik, Romo. Dan dia bilang, cuman saya itu sebenarnya bukan dia ya, tapi sahabatnya. Tapi sahabat saya itu udah mengucapkan syahadat Islam. Dan sekarang teman saya tuh mau balik lagi. Gimana itu, Romo? Ya, saya bilang mungkin baik ketemu orang paroki lah, untuk ngobrol aja ya, untuk mengukur seberapa besar decision yang pernah kamu buat. Apakah kamu sudah masuk sangat dalam iman Islam ya, atau ya itu bagian dari journey kamu. Mungkin baik kalau ngobrol aja dengan salah satu romo dari Kota Baru, karena saya romo comotan ya. Mungkin yang lebih baik ngajak ngobrol kamu adalah romo yang sehari-hari ada di Kota Baru. Yuk. Ya, pengalamanmu aja ya. Menurut kamu the biggest decision, mungkin the hardest decision yang pernah kamu buat dalam hidupmu? Salah satu keputusan besar yang pernah saya lakukan adalah nomor 29. Ya, lalu saya ditawari, saya itu nggak punya S2 di Indonesia. Jadi saya cuma lulus S1 dan pada usia 29 saya ditawari, apakah kamu mau kami sekolahkan? Dan mau disekolahkan kemana gitu ya? Mau disekolahkan ke Amerika. Untuk studi apa? Dan dibilang S2, kalau bisa S3. Challenge-nya adalah orang yang mau nyekolahin saya itu bilang, tapi kamu yakin bisa lulus? Kalau nggak yakin nggak usah diambil ya, daripada nanti malu-maluin orang lain. Lalu saya waktu itu mengambil keputusan besar, sekolahin saya dulu. Nanti saya jawab pertanyaan, saya bisa menyelesaikan atau tidak. Dan ternyata ya gini-gini saya lulus tepat waktu. S2, S3 5 tahun.
Karena saya mau mengambil itu sebagai, ini mungkin keputusan yang salah satu yang terberat dalam hidup saya. Dan maka saya dalam hal tertentu berempati ya dengan teman-teman yang studinya itu susah selesai. Studi itu nggak segampang bekerja. Untuk sampai akhirnya di auditorium Driarkara itu jalannya panjang banget buat sebagian orang. Yuk. Silakan. Atau mau dilewati dulu? Ya, silakan. Baik, selamat sore. Selamat sore juga. Bagi saya, keputusan terbesar yang pernah saya ambil adalah ketika memutuskan apakah saya lanjut atau tidak seminari menengah. Oke, ya. Jadi pernah sekolah di seminari? Ya. Mau tetap jadi frater, calon romo atau tidak? Ya. Dan akhirnya mengambil keputusan? Tidak. Tidak. Ada alasannya? Waktu itu di kelas 3 ketika retret saya masih belum menemukan keberatan tekad untuk lanjut. Saya masih ragu-ragu akan pilihan saya untuk melanjutkan menjadi calon imam. Oke ya, dan tentu dengan segala konsekuensinya. Jangan dikira nggak lanjut jadi romo itu enak ya di masyarakat ya. Di antara umat mungkin kamu dicela habis-habisan. Udah ngabis-ngabisin dana gereja nggak lanjut lagi. Itu nggak gampang ya. Nah, tentu selain bahwa apakah ini keputusan yang benar ya, itu juga sama sulitnya. Dan setelah kuliah di sini, kamu merasa keputusan yang pernah kamu ambil benar? Atau masih bertanya-tanya? Terkadang saya masih bertanya-tanya apakah benar ini atau malah sebaliknya. Oke, dulu mau masuk mana? Ya, kongregasi. Rencananya masih CM. Oh, kamu anak sekitar Surabaya, Malang gitu? Saya sih Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Kalau mau masuk SY masih bisa. Kuliah dulu sampai selesai, apalagi S2 nanti lebih gampang masuknya. Asal tidak lewat 40 tahun. Dan 40 tahun ketuaan ya. Yuk. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Keputusan terbesar yang saya pilih itu saya lebih memilih pendidikan matematika daripada DKV. Oh iya. Mengapa DKV juga menjadi opsi buat kamu waktu itu? Karena memang di DKV saya ada potensi. Nah, sedangkan itu di matematika di saat SMA itu saya lebih kurang, agak lemah gitu ya dibandingkan dengan sementara kalau di tes potensi akademik kamu lebih ke DKV daripada ke PEMA. Mengapa akhirnya ke PEMA? Akhirnya ke PEMA itu ada suruhan dari bapak saya. PEMA ingin jadi calon guru karena di keluarga saya itu basicnya tidak ada yang jadi guru. Nah, saya disuruh bapak saya agar dari keluarganya tadi ada yang jadi guru. Oke, susah nggak untuk taat pada katakanlah pilihan yang ditawarkan oleh orang tua buat kamu? Mumpung kamu belum terlalu dalam di PEMA, baru semester 2 itu masih bisa mengambil keputusan.
Kalau bagi saya ya tidak susah itu, bisa mengikuti alur saja. Oke, ya. Dan mungkin yang menarik buat kalian itu adalah generasi Z itu ya setapak demi setapak ya kita lalui. Tidak harus masa depan itu sesuatu yang udah jauh banget kita rencanakan. Bahkan CEO-nya Meta itu pernah bilang gini ya, kalau hidup kamu lurus-lurus saja, itu hidup yang bermasalah. Hidup kita itu mestinya memang kita rumuskan tujuannya, tapi harus kita obrak-abrik setelahnya. Kita rumuskan biar memberikan arah, tapi hidup kita nggak sesimpel cuman mengikuti alur itu ya, tapi kita mensikzam hidup kita ya, yang sudah kita rumuskan. Yuk, Mbak. Keputusan terbesar saya adalah melanjutkan studi di sini jauh dari orang tua. Oke, seberapa susah jauh dari orang tua? Hidup mandiri, terbiasa tinggal apa-apa itu diurus sama orang tua. Sekarang mandiri. Oke ya, jadi keluar dari batas-batas nyaman. Berani bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kalau dalam bahasa kitab suci ya. Dan ini yang saya senang ya dari generasi kalian itu adalah risk taker. Risiko itu ya, diambil. Meskipun mungkin beberapa risiko nampak sangat gigantic ya, sangat raksasa gitu ya, menakutkan. Tapi generasi kalian itu jauh lebih berani mengambil risiko ya daripada generasi seusia saya ya. Makanya profesi yang dipilih kebanyakan dari saya adalah jadi ASN. Ya, karena nyaman sekali ya. Masa depannya udah digariskan lah ya, digariskan Tuhan gitu ya. Yuk, Mbak. Kalau saya sih agak mirip yang sebelumnya. Saya tuh memilih jurusan kuliah. Ini juga pilihan dari orang tua untuk ambil pendidikan matematika. Dan saya memutuskan untuk berani ambil keputusan ini. Oke, ya. Biasanya secara psikologis dimatikan aja Mbak. Kita itu beranjak dari sebelumnya, kita itu rely on figur parental ya, figur orang tua. Lalu sekarang ini kita lebih dalam tertentu more individualized, jadi mengambil keputusan yang lebih mandiri. Dan ini yang di dalam dokumen ini disebut, kalau pertumbuhan itu lebih menunjuk lebih fisik ya, bahwa kalian secara usia tambah dewasa, tapi pendewasaan itu bisa lebih secara kepribadian ya, moral, religius kayak gitu ya. Dan pendewasaan ini yang lebih panjang. Oke, silakan dibaca yang sebelah kanan. Pikiran kita yang rumit atau memang hidup yang sulit? Mari kita tanya, pikiran kita yang rumit atau memang hidup kita itu yang sulit ya? Pikiran yang sulit, maka kita punya overthinking ya. Tapi apa cuma kayak gitu? Yuk. Pikiran yang rumit juga. Pikiran kita yang rumit
Sesulit apa hidup? Ya. Salah satu yang sulit dalam hidup sejauh ini apa? Ya, apa? Sulit dalam mengerjakan tugas. Ya, yuk. Pikiran kita yang rumit, yuk. Pikiran kita yang rumit. Apa? Hidup yang sulit. Kenapa kamu lebih melihat pikiran saya simpel aja, tapi hidup yang kompleks. Hidup itu akan selalu sulit, ya. Gak ada yang mudah. Oke, yuk. Pikiran kita yang sulit. Pikiran kita yang sulit. Dua-duanya, mengapa dua-duanya, Mbak? Hidup juga sulit, Mbak. Hidupnya sih simpel, masalahnya ya nggak simpel. Ya, yuk. Pikiran yang rumit. 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 Oke. Yuk dibaca Mbak yang bagian sini. Satu aja. Ya, ini terutama kalau kalian nanti silakan tanya ke teman-teman yang fotografi ya. Fotografi itu kan soal pencahayaan. Kadang pencahayaan berlebih membuat kita gelisah. Redup membuat kita takut ya. Kita bisa menemukan cahaya yang pas, nah itu yang akan membuat hidup kita itu penuh ya. Oke, yuk dibaca. Siapa tadi? Ya. Ya, dibaca. Ada kecenderungan untuk menyediakan jawaban yang sudah jadi dan tersiap saja. Namun jangan memunculkan pertanyaan-pertanyaan orang-orang muda dalam kebahagiaan mereka dan memahami konsekuensi mereka. Kalau sudah cukup, orang muda dan pada dasarnya. Oke, ya. Sekarang kita mau membuka forum terbuka ya. Apa yang ingin kalian tanyakan pada gereja ya? Pada komunitas iman kalian ya? Ya mungkin selama ini kalian tahan, tapi mumpung kita ada di kelas teologi moral ya, mari kita terbuka untuk menyampaikan mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian, gugatan kalian, provokasi kalian ya pada agama ya, mungkin di gereja kalian ya tidak terlalu berruang kadang-kadang. Ya, siapkan satu pertanyaan. Kira-kira pertanyaan ya, kalau saya misalnya ketemu Paus Fransiskus, saya mau tanya apa pada beliau? Jangan nanti kalau kita ketemu malah kita diam ya, padahal nanti Paus Fransiskus kayaknya September mau kesini. Bukan kepaingan. Amin kalau kepaingan ya. Kayaknya ada rencana ke Indonesia.
Tapi kalau kamu ketemu beliau, kamu mau tanya apa? Ya, sebagai orang muda. Waktu di Thailand itu pada khusus muslim sih. Siapa tahu ke Indonesia ke Sanata Dharma. Ya. Itu kan kampusnya Paus Fransiskus juga. Ya, kalau kalian mau audiensi, kira-kira kalian mau tanya apa? Ya, silakan dipikirkan. Kalian kira-kira mau tanya apa ya pada gereja? Yuk. Siapa yang sudah punya pertanyaan? Yuk, kita mulai saja dari yang urut dulu aja. Ya, kamu sendiri. Udah pengen ketemu Fransiskus, waktu ketemu di Paingan, waduh, saya nggak nyiapin pertanyaan ya. Sayang banget ya. Yuk, itu mana? Waduh, kok belum ada pertanyaan? Gimana? Yuk, Mbak. Pertanyaanmu sebagai orang muda Katolik Kristiani yang menggabungmu, yang menggelisahkanmu, dan kamu punya momen untuk ngobrol langsung dengan paus kita, kamu pengen nanyain apa? Ya. Oke. Paus Fransiskus ya. Di kampus Paingan ini kita nggak kekurangan orang Katolik, cuman saya itu kok merasa paling cocok sama teman saya yang Muslim. Boleh nggak pacaran beda agama? Jadi teman-teman, apa ya, menjadi orang muda beriman sekarang ini salah satunya adalah kamu berani untuk scrutinizing komunitas agama. Scrutinizing itu nanya, dan nanyanya itu sampai kamu dapat jawaban yang memuaskan. Kalau jawabannya masih nambah, kita tanya lagi. Jadi kita scrutinize ya. Jadi kita tanya sampai ujung, sampai saya teryakinkan dengan jawaban itu. Termasuk kalau misalnya Paus Fransiskus ajaran kita, mengapa kita punya ajaran yang itu? Ya, saya beri bocoran sedikit ya. Secara moral, kalau kamu menikah beda agama, itu kamu perlu surat dispensasi. Apakah bisa nikah beda agama? Bisa. Ya. Kalau kamu menikah beda gereja, apakah nggak bisa? Bisa. Cuma perlu tapi mungkin orang tua kalian lebih fanatik daripada gereja ya. Kamu berapa tahun saya lahirkan cuman diminta nikah sama agama saya enggak bisa. Bapak Ibu enggak minta banyak, cuma minta kamu tuh nikah satu agama. Oke, yuk. Aku sudah punya pertanyaan? Belum punya pertanyaan? Yuk. Oke, gimana biar iman kita itu sedewasa usia kita? Karena fenomenanya banyak orang Katolik itu usianya dewasa tapi imannya masih anak-anak ya. Iman anak-anak itu ngambek. Kalau dalam bahasa teman-teman psikologi itu regresi ya.
Kalau nggak dikabulkan, kunci di kamar ya, banting pintunya ya. Lalu nangis-nangis di situ ya. Yuk, saudara. Apa? Kalau saya sih, saya mau bertanya tentang sepenting apa sih hubungan pacaran dalam kita dengan semuanya? Sepenting apa sih hubungan pacaran dalam kita seumuran kita ini? ya? Mengapa nggak ta'aruf aja langsung ya? Nggak usah pacaran tapi langsung nikah. Oke, mari kita ke depan lagi. Yuk, pertanyaan. Atau mau dari sini dulu? Ini enaknya punya kelas kecil itu ya, puterannya cepat ya. Yuk. Ketika Ekaristi kan kita menyembah Ya. Oke, jadi ketika kita memberikan penghormatan kepada Gusti dan anggur yang kita percaya itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus ya. Apakah gerak-geraknya itu masih open untuk diubah? Kamu misalnya mengusulkan apa? Gerakan kayak apa gitu? Dulu saya melihat paman saya itu kalau ketika konsekrasi dia kamu berarti Romo? bukan. Oh bukan. Awam. Awam, oke. Nah dia enggak menyembah tapi memegang dada dan menunduk. Yeah. Nah saya kan waktu kecil mungkin ngikutin kan, saya juga oh kok saya beda tuh, kayaknya keren gitu, beda sendiri gitu dari yang lainnya pada nyoba. Dan ketika itu saya kayak apa saya ikutin aja gitu. Nah itu saya menjadi suatu pertanyaan sendiri sih. Jadi selama ini saya melakukan Ekaristi itu masih banyak pertanyaan yang hadir karena saya mengikuti Ekaristi karena kayak nggak dijelasin makna tersebut, apa setiap gerakan, setiap misa, setiap bagian-bagian misa, misalkan liturgi Ekaristi, terus sabda dan penutup. Nah itu saya masih banyak bingung. Kayak generasi yang tinggal mewarisi aja gitu. Ya, makna. Kayaknya nggak pernah dapat pendidikan liturgi. Dari Selasa atau Rabu ada kuliah nggak? Selasa besok. Ya, Selasa besok. Besok ada. Jam berapa? Jam 7 dan mulai lagi jam 1. Berarti selesainya jam 7 sampai jam 10 ya. Saya semester ini ngajar liturgi di kampus 5. Namun itu boleh masuk ke kelas saya. Kita lagi ngomongin itu. Salah satunya adalah ini. Ya. Ini agak gampang dijawab. Karena Ekaristi itu perayaan bersama. Pertanyaannya adalah bersama itu harus sama atau tidak? Bersama itu harus sama nggak? Kalau menurut kamu? Menurut saya enggak. Ya, saya juga punya keyakinan. Jadi saya tetap memberikan ruang meskipun di gereja itu ada gerak-gerak yang direkomendasikan ya. Tetapi penghayatan personal itu harus seperti itu. Bahkan mungkin sekarang ya, mungkin kalau kalian di gereja kalian punya doa Syukuragung diminta berdiri gitu ya. Untuk orang Jawa, it doesn't make sense. Menghormati itu tidak dengan berdiri lalu membungkuk. Menghormati dalam budaya Jawa itu lebih ya sekurang-kurangnya duduk.
Itu karena liturgi kita itu sangat dipengaruhi oleh budaya Roma yang notabene budaya militer. Sehingga ada banyak gerakan militer sebenarnya di dalam Eucharistia. Sementara di dalam budaya Jawa itu lebih kental itu tadi ya, afeksi, lalu rosok ya. Maka seperti kamu tadi ya, barangkali memegang dada atau jantung hati kita itu lebih berbicara buat kalian, lebih menyentuh daripada gerak-gerak yang lain ya. Misalnya kalau dalam metode sekarang ini kan kalian direkomendasikan melihat. Kalau orang Jawa malah menunduk ya. Justru menghormatinya itu beda. Jadi ada beberapa praktik yang culturally conditioned. Jadi sangat terkondisikan oleh budaya setempat. Saya kebetulan pernah tinggal di Laut Pasifik. Ya. Laut Pasifik itu dua Micronesia, Hawaii, Vanuatu, pokoknya daerah-daerah situ. Kalau kamu ke situ bisa hari Minggu, kamu akan surprise. Gerejanya itu penuh, tapi banyak umat yang menerima komunion. Di Indonesia terlambat aja, yang penting bisa menerima komunion. Jadi kalau di budaya mereka itu, di budaya Pasifik itu mungkin agak ketapelikan zaman lawas. Kalau orang nggak merasa pantas, ya nggak terima. Maka kalau komunion itu agak ribet karena tidak semua orang berdiri. Dan berdirinya itu nggak urut gitu ya. Pokoknya siapa yang mau nerima duluan, ya berdiri duluan. Agak chaos ya. Tapi saya respect juga. Oh, kalau orang merasa tidak mau menerima, ya nggak apa-apa. Dan kita paham. Kalau di sini kamu nggak berdiri, wah dosanya lagi berat ini pasti orang. Kita cenderung gitu. Ya, kita punya judgement ya terhadap mereka. Oke, yaudah itu aja dulu ya. Oke, sekarang dibaca aja mas yang kecil. Selalu ada celah untuk lihat salah. Ya, selalu ada celah untuk lihat salah. Dan mudah-mudahan komunitas iman kita, gereja atau komunitas iman yang lain tidak selalu melihat orang muda itu dengan orang-orang yang punya daftar kesalahan banyak. Tapi ya justru hal-hal baik yang ada pada orang muda. Nah, ini saya kira yang poin yang paling penting dari kuliah kita sore hari ini. Silakan dibaca Mas Hendra. Oh iya, silakan. Silakan siapapun dari kalian yang Masa muda kita dari dengan mimpi-mimpi yang mulai terbentuk, relasi-relasi yang semakin konsisten dan seimbang, upaya-upaya dan eksperimen-eksperimen pilihan-pilihan yang secara bertahap membangun proyek kehidupan. Ya, jadi ada mimpi-mimpi yang terbentuk, relasi-relasi yang tidak lagi cinta monyet, ya. Tapi kalian mulai serius ya. Sekarang mungkin pacaran ya. Orang ini bisa saya hidup bersama enggak? Ya, sehingga kalian ya kalau nggak bisa ya mungkin saya akan ya kita temenan aja. Berani ya kita mengambil keputusan itu. Dan tadi beberapa eksperimen ya, misalnya kerja ya eksperimen. Kemungkinan kerjanya bagus, studinya berantakan ya. Tapi kita bereksperimen dengan itu. Sehingga akhirnya kita menemukan titik temu dengan hidup kita ya. Maka kalau kalian memiliki
kegelisahan itu dipandang sebagai sehat. Karena orang muda yang tidak lagi gelisah dengan hidupnya, ya kita in a way ya, dalam arti tertentu kita udah jadi tua. Orang muda justru ditandai oleh kegelisahan. Ya, misalnya mulai pacaran, apakah ini orang yang bisa saya jadi bersama? Ya. Di kafe atau pemat yang sungguh-sungguh saya itu dipanggil jadi romo atau jadi awam? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan besar ya. Mungkin belum ada jawabannya. Kayak saya gini ya, setelah so pray for me ya. Meskipun saya yakin saya mau jadi romo terus, mungkin ya ada momen di mana saya mikir-mikir juga ya, mumpung belum 50 tahun, ya mungkin saya harus melihat lagi ya. Jangan-jangan saya udah habisan berapa ya? 2004, 20 tahun. Sama seperti Romo Hari Suparwito itu angkatan saya. Agak tuaan dikit dia ya. Tapi kami bareng-bareng kita kelasnya. Good itu tadi ya, kalau kita mau memperpanjang masa anak-anak kita atau masa remaja kita, maka kita menunda banyak keputusan-keputusan ya, karena kita lalu jadi takut dengan sesuatu yang definitif. Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk mengambil, berani ya, ambil keputusan-keputusan besar di dalam hidup. Oke, silakan dibaca, ini slide terakhir kita beri. Enggak. Bertumbuh berarti menjaga dan memelihara hal-hal yang paling berharga yang diberikan masa muda kepada kalian. Pada waktu yang bersamaan, bertumbuh juga berarti terbuka untuk memurnikan hal yang tidak baik dan menerima anugerah baru dari Allah yang memanggilmu untuk mengembangkan hal yang bernilai. Kadang-kadang, rasa rendah diri dapat menjadikan kalian tidak ingin melihat kekurangan dan kelemahanmu, dan dengan demikian menutup diri terhadap pertumbuhan dan pendewasaan. Oke, ya pertanyaan terakhirnya adalah jawab aja secara cepat ya. Apa yang kalian most proud of ya? Apa yang sekarang ini, pada usia sekarang ini kalian paling banggakan dari hidup kalian? Yuk. Yang paling banggakan mungkin udah ya banyak mengalami studi itu banyak waktu semester kemarin itu sebenarnya hasilnya tuh kurang memuaskan dan tidak, tapi aku tuh tetap mau coba yang terbaik buat semester depan. Oke ya, semester lalu kayaknya saya belum memberikan yang terbaik ya, tapi saya semangat ya bahwa semester ini dan semester depan akan lebih baik daripada semester lalu. Ya, yuk. Yang saya banggakan yaitu saya bisa lolos tes sekolah kedinasan Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Oke, saya lolos kedinasan untuk KAI ya. Politeknik Perkeretaapian. Yuk. Saya bolehkan ini bisa kuliah. Ya, bisa kuliah ya. Dan mungkin nanti sebagaimana beberapa tokoh yang ada di Indonesia ya. Saya sebenarnya punya videonya, cuman karena ini sudah terlalu sore ya. Di kafe saya itu nggak hilang. Dia menemukan jalan untuk ketemu dengan teman saya. Nah, mungkin suatu ketika ya kamu akan menemukan diri kamu. Dia selalu mencari jalan untuk mencari. Yuk, Mbak.
Oke, ya, bergabung dengan keluarga Sanata Dharma ya. Wah, pasti kalau Indra Sanata Dharma hanya ini bercucuran air mata ya. Ini selalu ya, saya tuh selalu kalau ada kegiatan di luar gitu, saya kalau ditanya menulis CV itu paling saya benci ya. Karena saya tuh cuma pengen nulis setiap kali ditanya CV-nya orang itu apa? Dosen pendidikan keagamaan Katolik Universitas Nadatul. Tapi orang itu selalu kok cuma itu ya. Yang paling saya banggain ya itu kok. Karena mereka ngeyel ya, nggak mau cuma identitas saya cuma sebaris itu ya udah tak tambahin Amerika. Ya kamu sih ya, tapi yang saya most proud of adalah saya dosen sana. Yang lain-lain itu bonus saja dengan saya. Kayak banyak orang kok cuma itu CV-nya, cuma sependek itu CV saya. Oke, yuk, Mbak. Oke, dan jawaban Mbaknya ini menutup secara manis kuliah kita sore ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Inilah panggilan kalian kepada keputusan kepada terima kasih dan see you next Monday ya. Saya akan memberikan update ya kalau ada yang jadwal. Oke, presensinya di LMS ya, karena saya tadi tidak sempat pulang ke Blitzan. Kalau pulang ke Blitzan saya terlambat sampai sini. So, LMS-nya silakan presensi ya. Oke, dan jangan lupa silakan pulang dengan melewati kelas ini ya. Kalian tidak perlu berjalan dengan kaki kalian karena kalian bisa terbang karena kalian berkelas seperti itu. Apa ya? Cobalah, siapa tahu kalian bisa terbang. Tapi jangan melompat dari lantai 2 ya. Nanti